Pernah nggak sih kamu ngerasa kerjaan atau tugas yang lagi kamu lakuin sekarang tuh terlalu kecil? Kayak nggak berarti gitu loh. Pasti banyak yang ngerasa gitu ya, kayak, ini cuma rutinitas biasa. Bener. Sering banget kita mikir kalau hal-hal sepele tuh nggak bakal bawa kita kemana-mana. Tapi, di eksplorasi mendalam kita hari ini, pemikiran kayak gitu bakal terbukti salah total. Sangat salah, karena kita punya banyak sumber menarik hari ini untuk dibedah. Betul, kita bakal nyelidikin gimana langkah kecil dan pertemuan yang tampaknya super sederhana di masa lalu, ternyata bisa jadi fondasi buat kesuksesan raksasa di masa depan. Dan ini bukan cuma teori ya, kita punya studi kasus yang sangat spesifik dari sumber teks kita. Iya, hari ini kita bakal fokus ngebahas perjalanan karir dua bintang muda yang lagi naik daun banget. Kita bakal sering banget nyebut nama Arya Saloka dan juga lawan mainnya, Asya Asunciao. Menganalisis lintasan karir mereka berdua ini bener-bener ngebuka mata sih. Setuju. Karena publik kan cuma tahu, oh mereka berdua sukses besar nih sekarang. Iya, penonton lihat hasil akhirnya aja. Nah, yang sering terlewat dari pengamatan publik itu adalah mekanisme tersembunyi di baliknya. Prosesnya itu loh. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar anatomi dari proses tersebut. Tepat, kita akan melihat sebuah studi kasus sempurna tentang apa yang dalam psikologi perkembangan tuh sering disebut sebagai efek inkubasi. Efek inkubasi. Aku suka banget istilah itu. Jauh lebih masuk akal daripada narasi usang soal kesuksesan jatuh dari langit. Atau narasi soal aktor terlahir dengan chemistry ajaib gitu ya. Nah iya, nggak ada tuh yang instan. Sebelum kita bedah kesuksesan besar mereka yang sekarang, kita harus mundur dulu nih, balik ke titik awal pertemuan mereka. Ke tahun 2019 ya. Betul. Kalau dari catatan sumber kita, tahun 2019, ini adalah titik nol kolaborasi mereka. Ada sinetron komedi situasi, judulnya Tamu Tak Diundang. Produksi MNC Pictures, tayang di RCTI. Ya, itu kan program televisi sehari-hari. Ritmenya cepat banget, kejar tayang, dan fokusnya ya murni hiburan keluarga aja. Dan di lingkungan yang sangat cepat itulah, pertemuan pertama mereka terjadi. Coba kita bayangin ya, Asya Asunciao waktu itu umurnya baru 15 tahun loh. Masih sangat muda. Banget. Dia meranin karakter Nadia. Tampilnya masih polos, tapi udah kelihatan bakat alaminya. Cuma bayangin aja, anak 15 tahun di lingkungan kejar tayang tuh keras banget kan? Oh, itu sekolah yang paling keras buat aktor pendatang baru. Bener. Dan di saat yang sama, di set yang sama juga ada Arya Saloka. Di tahun 2019 itu, Arya Saloka kan belum ada di puncak popularitas kayak sekarang ya. Belum, dia masih dalam fase merintis karir. Ya, lagi bereksperimen, ngambil banyak peran, dan ngebangun portofolio. Tapi dedikasinya udah kelihatan. Melihat proyek awal mereka berdua ini tuh, rasanya kayak lihat foto buku tahunan SMA dari orang-orang sukses gitu loh. Analogi yang bagus banget. Kan biasanya kalau lihat foto buku tahunan tuh kelihatannya canggung, culun, tapi penuh potensi yang belum meledak. Iya, kelihatan mentahnya, tapi ada sesuatu di sana. Nah, seringkali kita ngeremehin langkah pertama kita sendiri nih. Di mana dedikasi Arya Saloka di masa-masa awal, di sinetron komedi ini, jadi bukti kalau konsistensi itu jauh lebih penting daripada hasil instan. Gini, pertemuan sederhana mereka di proyek ini tuh nunjukin fase pembentukan yang krusial. Nggak ada yang sadar waktu itu kalau peran kecil di sitkom adalah inkubator buat karir mereka yang jauh lebih besar. Inkubator. Balik lagi ke efek inkubasi tadi ya? Betul, lingkungan sitkom kejar tayang itu punya ritme unik. Komedi itu kan soal ketepatan waktu. Kapan kamu harus ngomong, kapan harus diem buat ngasih ruang tawa. Teknis banget ya ternyata. Sangat mekanis dan intens. Disitulah Arya Saloka benar-benar melatih instingnya. Dan Asya, yang masih 15 tahun, menyerap etos kerja profesional itu dari Arya Saloka dan aktor senior lainnya. Oh wow, jadi mereka nggak cuma sekedar datang, baca dialog terus pulang ya? Enggak sama sekali. Arya Saloka memperlakukan setiap adegan sekecil apapun sebagai ruang latihan. Latihan yang disengaja. Latihan yang disengaja, berarti nggak pakai mode autopilot tuh otaknya.
Tepat. Jadi waktu dan jam terbang yang intens itu pelan-pelan mengubah potensi mentah tadi menjadi keahlian yang nyata. Masuk akal banget. Dan perubahan ini, transisi dari potensi ke keahlian nyata ini, kelihatan paling jelas waktu mereka dipertemukan kembali, beberapa tahun kemudian. Di proyek Terikat Janji, kan? Iya, dan dari apa yang aku baca di sumber kita, perubahan peran mereka tuh drastis banget loh. Drastis banget. Bener-bener beda 180 derajat dari sitkom ringan. Beda banget. Di Terikat Janji, karakter yang dimainin tuh berat. Arya Saloka meranin Sena. Ini bukan karakter biasa. Ini sangat kompleks. Iya, Sena itu kan intel ya. Betul, agen rahasia yang lagi nyamar jadi penjual ketoprak. Punya banyak banget rahasia. Bayangin beban psikologis meranin karakter kayak gitu. Itu butuh kemampuan bermain di dua realitas sekaligus. Realitas sebagai abang-abang ketoprak yang santai, sama realitas intel yang waspada terus ya. Iya, dia harus ngulek bumbu kacang secara natural, tapi dari sorot matanya penonton harus tahu kalau dia lagi mantau ancaman. Gila sih. Dan di sisi lain, Asya juga perannya berevolusi tajam. Dia bikin anak remaja polos lagi. Dia meranin Davina. Karakter wanita yang dewasa ya? Iya, wanita yang terjebak dalam dilema, dikelilingi kebohongan, dan akhirnya menemukan cinta yang tulus. Konflik batinnya tuh berlapis-lapis. Dan cara mereka menghidupkan konflik batin itu yang bikin banyak orang terpukau sama chemistry mereka. Sangat emosional. Nah, ini nih yang mau aku garis bawahi. Soal chemistry. Banyak banget orang di luar sana, apalagi di media sosial, yang muji chemistry Arya Saloka dan Asya seolah-olah itu terjadi secara magis. Kayak sihir gitu ya? Iya, kayak mereka emang ditakdirkan cocok. Padahal kalau kita lihat dari sumber kita, aku mau ngasih pandangan kritis nih. Bukankah chemistry Arya Saloka dan Asya di Terikat Janji ini sebenarnya adalah hasil dari profesionalisme? Betul, hasil dari pendalaman karakter yang matang bertahun-tahun. Bukan sekedar faktor keberuntungan semata kan? 100% setuju, chemistry di level setinggi itu nggak mungkin cuma ngandelin keberuntungan. Itu adalah hasil dari memori otot yang udah mereka bangun sejak 2019. Memori otot profesional, keren banget istilahnya. Karena mereka udah pernah interaksi di sitkom dulu, mereka udah tahu ritme masing-masing, Asya berevolusi dari remaja jadi aktris yang sangat matang. Dan Arya Saloka ngebuktiin kelasnya dalam ngebawain peran berlapis tadi ya? Iya, kemampuan Arya Saloka merespons dialog dengan ketepatan waktu yang dia latih di sitkom dulu, sekarang dipakai buat ngebangun tensi dramatis dan romantis sama Asya. Jadi emosinya beneran nyampe ke penonton. Karena mereka berdua udah percaya satu sama lain sebagai rekan kerja. Bukan karena hal-hal mistis. Bener. Dan perkembangan luar biasa ini ternyata nggak cuma dirasain sama para aktornya loh. Oh iya, ini menarik banget. Audiens kita, para penggemar tuh matanya jeli banget. Mereka benar-benar menangkap dan menghargai proses panjang ini. Itu nunjukin kalau penonton sekarang sangat menghargai sebuah proses ya. Banget. Di sumber kita tuh, banyak banget kutipan komentar dari penonton yang bikin aku sadar soal fenomena ini. Mereka tuh nostalgia, kayak nemu harta karun masa lalu gitu. Ada yang ngomentarin klip lama ya? Ada, bunyinya gini, di klip yang pertama, Asya cantik banget loh. Terus lucunya, langsung dibalas sama penggemar lain, ngasih konteks. Iya, Asya pas masih kecil juga, umurnya 15 tahun. Mereka jadi kayak sejarawan buat idola mereka sendiri ya? Bener. Terus ada dukungan penuh juga, kayak kami fans Arya Saloka selalu dukung karirnya. Terus ada yang apresiasi khusus ke Asya. Aktingnya ke Asya bagus banget. Dan ada juga yang baru nyadar kalau mereka pernah satu proyek lama kan? Iya, komentarnya gini, ternyata Arya Saloka dan Asya Asuncao dulu pernah satu proyek bareng ya. Semoga karir mereka makin sukses. Ada nada keterkejutan di situ. Fenomena ini sebenarnya sangat bisa dijelasin secara psikologis. Gimana tuh penjelasannya? Kenapa orang suka banget nemuin semacam Easter egg di masa lalu idolanya? Manusia itu secara natural suka sama narasi tentang perjuangan. Kalau lihat orang tiba-tiba sukses, kadang rasanya kurang dapet feel-nya. Tapi begitu penonton nemuin klip lama... Klip zaman sitkom tamu tak diundang itu ya? Betul. Melihat Arya Saloka yang masih berjuang ngebangun nama, dan Asya yang masih polos banget, itu ngasih penonton sebuah resolusi naratif. Jadi mereka sadar ya kalau perjalanan karir tuh nggak pernah instan. Iya, dan penonton jadi ngerasa punya ikatan emosional. Mereka menghargai bahwa chemistry memukau yang mereka lihat sekarang dibayar dengan kerja keras bertahun-tahun di masa lalu. Masuk akal banget. Ini ngebawa semua obrolan kita balik ke realitas kamu nih, yang lagi dengerin eksplorasi ini. Apa sih arti kisah Arya Saloka dan Asya ini buat kamu yang mungkin sekarang lagi berjuang?
Mungkin ada yang lagi ngerasa terjebak di rutinitas yang monoton ya? Pasti ada. Kerja lembur, ngerjain tugas yang rasanya remeh, atau belum dapat posisi yang diimpikan. Terus mikir, aduh kapan suksesnya nih? Padahal kisah tadi ngasih kalimat hikmah yang sangat kuat buat kita. Betul, kesimpulan inti yang bisa kita ambil dari perjalanan mereka berdua adalah nggak ada usaha yang sia-sia, sekecil apapun itu. Sekecil apapun perannya. Iya, setiap pertemuan, setiap peran, dan setiap proses yang kamu jalanin hari ini adalah bagian esensial dari perjalanan menuju kesuksesanmu. Jangan pernah ngeremehin langkah awalmu hari ini. Karena bisa jadi, rutinitas membosankanmu hari ini adalah babak pertama dari cerita besarmu di masa depan. Bener banget. Itu adalah fase inkubasi kamu. Jadi, jalani dengan latihan yang disengaja. Jangan autopilot. Nah, ngomong-ngomong soal narasi inspiratif kayak gini, kita harus ngasih kredit ke sumber aslinya. Ya, materi yang bikin kita bisa ngebedah soal konsistensi ini. Like, comment, share, dan subscribe di channel Motivasi David. Supaya nggak ketinggalan ya. Pastinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang bisa ngubah cara pandangmu dalam meraih impian. David tuh jago banget ngerangkum hal-hal bermakna kayak gini. Dan sebelum kita benar-benar pamit, ada satu pemikiran tajam yang mau saya tinggalkan buat direnungkan sendiri oleh pendengar. Boleh, silakan. Kasih pemikiran provokatifnya. Gini, jika pertemuan kecil Arya Saloka dan Asya di tahun 2019 aja bisa berujung pada mahakarya yang sangat emosional di masa depan, coba deh perhatikan orang-orang di sekitarmu hari ini. Orang di sekitar kita sekarang. Maksudnya rekan kerja gitu? Iya. Siapa tahu rekan kerjamu yang sekarang duduk di sebelahmu, yang mungkin ngeselin atau sering nanya-nanya ke kamu, adalah co-star yang bakal nemenin kamu di puncak kesuksesan terbesarmu 5 tahun dari sekarang. Oh, wow. Itu bikin merinding sih mikirnya. Pikirkan itu. Kualitas interaksimu hari ini menentukan fondasi kesuksesanmu besok. Ngena banget. Benar-benar bikin kita nggak bisa ngeremehin orang-orang dan momen kecil di sekitar kita. Terima kasih udah gabung di eksplorasi mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di obrolan inspiratif selanjutnya.